Bapak Ibu semua, kita akan mulai kegiatan kita tentang memahami konsep dan juga mungkin sedikit bagaimana mengaplikasikannya dan terutama yang penting adalah bagaimana kita melihat wujud akhir dari digitalisasi itu seperti apa. Kita lihat cuplikan video ini ya. Semoga suaranya juga bisa keluar nih. Imagine walking into your home, and the lights turn on automatically, your favorite music starts playing, and your fridge orders groceries before you even realize you're out of milk. Sounds like sci-fi? Well, this is the reality of smart homes today. But how did we get here? And what will homes look like in 2050? Part 1, then, Homes in the 1950s. Back in the 1950s, homes were simple. A TV was a luxury, kitchens had basic appliances, and the idea of a smart home was pure fantasy. The most high-tech thing? Maybe a rotary phone or a microwave. 1950s homes. Manual everything, lights, thermostats, locks. No internet, no automation. Bulky, single-purpose appliances. Part 2, now, smart homes today. Fast forward to today, and our homes are getting smarter than ever. With AI assistants like Alexa and Google Home, we can control almost everything with just our voice. Smart home tech in 2025. Voice-controlled assistants, Alexa, Siri, Google Home. Smart kitchens, fridges that track food, AI recipe suggestions. Automated security, smart locks, facial recognition doorbells. Energy efficiency, smart thermostats, solar-powered systems. Part 3, Future, Smart Homes in 2050. Now, let's peek into 2050. Experts predict homes will be fully AI-controlled, almost like living with a robot butler. Features of 2050 smart homes. AI house managers, your home learns habits and adjusts automatically. Robotic kitchens, AI chefs cook meals based on your diet and mood. Self-sustaining energy, homes generate and store 100% renewable power. Health monitoring walls, sensors detect illnesses before symptoms appear. From basic 1950s houses to today's smart homes and tomorrow's AI-powered living spaces, technology is transforming how we live. The question is, are you ready for the home of the future? If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe. What futuristic home feature excites you the most? Let us know in the comments. Baik, Bapak Ibu semua, tadi suaranya terdengar nggak ya, Mas Irfan? Terdengar, Pak. Oke, Ya, lancar, Pak. baik. Jadi pertama ada baiknya kita memahami dulu digitalisasi itu secara umum seperti apa. Jadi mungkin ada 3 term yang perlu kita pahami. Ada istilah digitation, digitalization, dan digital transformation. Ya, jadi pada dasarnya adalah menggunakan komputer atau teknologi informasi sebagai alat bantu, itu kan untuk lebih cepat, lebih murah, lebih banyak atau lebih produktif dalam menghasilkan output, dan juga sesuatu yang tanpa salah. Artinya human error-nya menjadi minimal karena akurasi, karena apa itu namanya, karena kesalahan dari faktor emosinya menjadi sangat minimal. Jadi misalnya dalam industri manufaktur kan, pengelasan itu akan dilakukan oleh robot dan hasil pengelasannya pasti akurat. Nah, bagaimana dengan back office misalnya? Bagaimana proses pembelian barang dan jasa di sebuah perusahaan atau di sebuah kementerian atau lembaga? Maka proses-proses itu harusnya juga bisa lebih efisien, lebih cepat, tanpa salah,
output-nya pun akan lebih banyak. Dengan demikian, dalam persaingan dinamika organisasi dan perkembangan persaingan yang saat ini terjadi, kehadiran digitalisasi itu adalah untuk menghasilkan kemampuan berkompetisi atau organisasi yang menggunakan digitalisasi itu kemudian mempunyai keunggulan kompetitif ya. Jadi outputnya lebih banyak, prosesnya lebih murah karena menggunakan sumber daya yang minimal, waktu, tenaga, alat yang lebih sedikit, tetapi kemudian juga akurasi atau kualitas hasil kerjanya lebih besar. Nah, salah satu pendekatan yang bisa dipakai untuk transformasi digital itu dikenal dengan business process automation, yaitu pemanfaatan teknologi sistem informasi untuk melakukan tugas berulang secara sistematis tanpa intervensi manusia atau intervensi manusianya sangat minimal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini skemanya, ada, kalau tadi ya di video misalnya kita lihat ada kegiatan teknologi tahun 50-an ya, ada TV, sudah ada yang lahir tahun 50-an. Saya lahir tahun 70-an, tapi saya ingat masa kecil saya, TV itu masih hitam putih. Dan acara favorit saya waktu kecil adalah si Unyil. Ada Pak Raden, Pak Oga, diketawain Mas Irfan itu, ketahuan umurnya ya. Jadi Bapak Ibu, TV itu adalah teknologi. Kemudian ada video Betamax itu ya, yang kadang-kadang headnya kotor, lalu gambarnya burem-burem gitu, mesti dibersihin dulu headnya dan seterusnya lah. Jadi tadi kita lihat videonya sekilas bahwa tahun 50 ya mungkin sampai tahun early 2000-an gitu ya. Teknologi itu masih parsial, masih berdiri sendiri-sendiri. Nah, lalu dalam perkembangan sekarang ini ya mungkin sebelum tahun 2025 ya, tahun 2020 ke belakang itu, di atas tahun 2020, tahun 2000 sampai 2020 itu sudah ada otomasi, sudah ada integrasi. Tetapi semua itu dilakukan masih mengandalkan keunggulan masing-masing alat gitu. Jadi alatnya itu belum bisa mikir sendiri atau mengambil keputusan sendiri atau menganalisa sendiri. Jadi mesti kita yang memerintahkan. Nah, ini yang sering disebut dengan tadi ya, digitalization, dan kemudian ada digital transformation. Nah, digital transformation itu kemudian adalah bagaimana kita mengintegrasikan alat-alat yang canggih, yang cepat, yang akurat, yang produktif dan efisien tadi, kemudian bisa bekerja sama satu dengan yang lain, dan bahkan dengan AI, makanya di video tadi kan diprediksi tahun 2050 itu yang kerja itu adalah mesin semua. Jadi kita tidur itu minimal misalnya sekarang saya ya, kalau pagi menjelang subuh itu biasanya udara mulai dingin, saya terbangun dan matiin AC secara manual. Nah, mungkin nanti kalau kita gelisah gitu ya, gelisah bahasa tubuh kita kedinginan, nanti AC-nya menyesuaikan diri gitu. Karena dia bisa membaca perilaku kita. Itu yang saya tangkap dari video tadi. Jadi ada machine learning yang mampu membantu kita untuk mengambil keputusan. Nah, tantangannya adalah apakah ini semua berdampak positif atau justru ada hal-hal yang harus kita antisipasi. Banyak kajian tentang itu sebenarnya. Nah, tetapi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengatakan bahwa ada sebuah kemampuan inovasi yang syarat inovasi ini adalah kemudian kolaborasi. Jadi bagaimana satu sistem itu bisa bekerja sama dengan sistem lain, lalu pada akhirnya kemudian menjadi satu kesatuan suprasistem yang lebih besar yang menghasilkan sebuah dampak yang luar biasa. Nah, jadi kolaborasi yang menghasilkan dampak yang luar biasa itulah kita sebut inovasi. Jadi inovasi itu rumusnya adalah
sesuatu yang baru atau berbeda, katakanlah disebut dengan novelty, bisa prosesnya yang baru, bisa produk desainnya yang baru, bisa juga metode atau cara membuat yang baru, menghasilkan nilai tambah yang berdampak. Jadi kalau di dalam sebenarnya konsep inovasi ini kan tahun 80-an, Peter Drucker itu sudah menulis. Peter Drucker mengatakan tahun 80 nih, dua hal yang bernilai tambah bagi sebuah perusahaan. Ada yang bisa ingat nggak? Apa dua hal yang bernilai tambah? Jadi ada value-nya. Karena yang lain itu di dalam perusahaan itu disebut biaya atau beban. Kalau ada yang mau angkat tangan, ada hadiah juga dari saya nih. Dua hal yang bernilai tambah di dalam perusahaan, yaitu nggak ada ya. Cek di Google Bapak Ibu. Ya, dua hal yang bernilai tambah menurut Peter Drucker adalah marketing dan innovation. Itu tahun 80. Oh, ada yang jawab ya? Oh, ya, Bu Rentauli jawab satu, inovasi, betul Bu. Satunya adalah marketing. Bu Rentauli jawab separuh. Ya, nanti saya minta panitia kirim hadiahnya separuh juga. Uh, Bercanda ya Ibu. Jadi inovasi dan marketing itu bernilai tambah. Kenapa? Karena marketing menciptakan customer. Customer adalah pihak yang akan memberikan kelangsungan organisasi kita, termasuk organisasi pelayan publik. Kalau masih ada pihak yang dilayani, ya dia dibutuhkan. Tapi kalau sudah tidak ada yang butuh organisasi itu, ya berhenti juga dia pada akhirnya. Gitu. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, tahun 80-an norm atau term dari novelty, dari inovasi ini sudah dikenalkan. Tapi masalahnya adalah wujudnya apa? Baru kita kenal itu di tahun 2002, ya mungkin 2007, 2011, 2012, 2015 mungkin sudah kita kenal. Apa itu inovasi? Inovasi gampangnya lagi hujan, pengen pisang goreng, waduh, mau beli basah nih. Ambil handphone, pencet-pencet, 15 menit kemudian, bel pintu pagar berbunyi. Pisang gorengnya datang sendiri, Bapak Ibu. Dan itu tidak aneh bagi kita. Kenapa? Karena itu ada interkoneksi antara handphone kita, antara penyelenggara yang menyediakan jasa layanan pembelian itu, anggaplah itu GrabFood atau Shopee Food atau GoFood, whatever mereknya ya Bapak Ibu. Dan kemudian bekerja sama dengan tukang pisang gorengnya, plus yang nganterin gitu. Ya, saya kira itu sudah menjadi common practice bagi hidup kita. Bagaimana belanja dengan handphone, bagaimana membayar dengan handphone, dan seterusnya. Jadi pada akhirnya, novelty itu menciptakan sebuah keunggulan yang berdampak. Kalau dia organisasi bisnis, maka dampaknya pada kapitalisasi. Dampaknya adalah pada peningkatan revenue, profit, dan perkembangan bisnisnya. Ibu Bapak sekalian, secara teoritik kita lihat bahwa awal tahun 1900-an sampai 1990 itu yang ditekankan adalah output. Jadi, menghasilkan output yang lebih banyak atau menghasilkan hasil kerja yang lebih banyak itu penting yang disebut dengan produktivitas. Jadi keunggulan sebuah organisasi adalah dia menghasilkan lebih banyak output daripada orang lain. Tapi ini sudah berakhir. Nggak cukup cuman output, juga harus berkualitas. Ini dimulai dengan tahun 80-an sebenarnya, ketika Deming itu membantu perusahaan-perusahaan otomotif Jepang ya, dengan Honda itu pada akhirnya bisa masuk ke Amerika,
dengan sepeda motornya yang kecil, yang unyu-unyu dibanding Harley Davidson yang besar gitu, orang pada awalnya kan mengatakan, ini mah mainan, Honda bisa masuk ke Amerika. Tapi ternyata karena bagi mereka kendaraan itu yang maco itu kan, kendaraan yang kalau mobil platnya tebel gitu, mesinnya boros tapi bertenaga. Kalau motor ya Harley Davidson itu yang garang, yang identik dengan geng motor gitu misalnya di Amerika. Tapi ternyata paradigma itu berubah. Kualitas itu kemudian adalah keseluruhan karakteristik yang melekat pada sebuah produk yang mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi dari konsumennya. Maka otomotif Jepang memberikan itu. Nah, tapi hari ini tidak cukup juga kita tahu ya, Bapak Ibu ya, siapa pemain otomotif yang unggul sekarang ini dengan teknologi EV atau electric vehicle itu. Ya, kelimpungan juga otomotif Jepang kan per hari ini. Jadi, terjadi perubahan nilai kompetisi produktivitas tidak digantikan, tetapi dilengkapi dengan kualitas, tapi tidak cukup dilengkapi juga dengan inovasi. Jadi, aspek-aspek ini menunjukkan bahwa kita harus mengikuti the rule of game-nya. Aturan mainnya kita ikuti. Kalau enggak adalah kita akan terdepak dari sistem itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau bicara inovasi, apa yang bisa kita lakukan? Adalah kemudian kita dalam bisnis model yang dikembangkan oleh Oliver Gasman ini, kita harus tahu persis siapa yang kita layani atau yang kita berikan nilai tambah itu, dan apa produk atau jasa kita yang dibutuhkan oleh konsumen kita atau stakeholder utama kita. Maka disitulah hakikat dari produk jasa kita yang lebih baik, yang lebih unggul, yang lebih melampaui harapan pelanggan, atau bahkan melampaui harapan pelanggan dan kemudian memuaskan mereka, itulah yang disebut dengan nilai tambah yang kita hasilkan. Tapi nilai tambah ini kan perlu dibuat. Nggak bisa misalnya kita bilang, saya 3 tahun lagi ingin ingin katakanlah jalan-jalan ke Eropa. Kan nggak hanya ngomong terus 3 tahun lagi terjadi. Artinya ada yang harus saya siapkan. Ada rangkaian kegiatan yang harus saya lakukan. Nah, rangkaian yang kita lakukan untuk menciptakan nilai tambah, itulah kemudian disebut value change atau proses bisnis. Nah, proses bisnis ini dalam rangka memberikan nilai tambah. Dan kemudian nilai tambah inilah yang kemudian memberikan pada akhirnya adalah value added bagi produsen, itu kemudian jadi profit modelnya, bagi konsumen itu kemudian adalah keunggulannya gitu. Jadi ada produk yang bernilai tambah, ada proses yang bernilai tambah yang kita ciptakan, dan kemudian ada nilai keunggulannya yang dirasakan oleh seluruh stakeholder. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat gambar ini. Jelas nggak, Marifan, gambarnya? Jelas, Pak, jelas. Nah, ada masalah nggak dengan gambar ini? Kalau sebagian bilang nggak ada masalah, Pak, gambarnya baik-baik aja. Bisa terjadi problemnya di laptop Anda ya, layarnya mulai burem. Atau if you have no problem, maybe you are the problem gitu Bapak Ibu, sebagai bahan refleksi. Ada yang mau berkomentar? Ini masalahnya apa? Nyiram tanaman pas hujan, Pak. Iya, berarti pokok masalahnya di mana Pak? Overlapping, Pak. Overlapping sama Dengan hujan. hujan, saingan sama alam ya. Makasih Pak Nur Amin. Uh,
Jadi ini kita mengatakan, nggak masuk akal ini. Lagi hujan, kok dia ini tambahin nyiram. Kata Pak Nur Amin tadi overlapping istilahnya, bagus juga gitu. Nah, kalau kita mengatakan sumber masalahnya si Bapak ini, petugas inilah Pak, ngapain hujan-hujan dinyiram? Tapi mungkin pertanyaannya, loh SOP saya gitu ya Pak, harus menyiram tanaman. Ditambah lagi ada KPI Pak. KPI-nya persentase menyiram tanaman setiap hari. Targetnya 100%. Jadi kalau hari ini karena hujan saya tidak nyiram, lah bolong lah KPI saya katanya gitu. Jadi Ibu Bapak sekalian, ada persoalan sebenarnya adalah kita itu fokusnya lebih kepada aktivitas, bukan kepada output dan outcome. Jadi output dan outcome itu kan intinya adalah hasil yang mau kita capai beserta akibatnya. Nyiram itu untuk apa sih? Nyiram itu prosesnya, tapi hasil dari siraman itu kan membuat tanaman ini tumbuh subur. Tapi tidak berhenti sampai tanaman tumbuh subur sebagai output kan. Tanaman yang tumbuh subur itu ada akibat yang diinginkan, yaitu bahwa taman kota itu, taman di perumahan itu menjadi taman yang indah, sedap dipandang, sejuk suasananya, anak-anak bermain dengan gembira, orang tua bisa duduk-duduk dan bercakap-cakap sore hari. Ada peace of mind dari tanaman yang subur tadi. Nah, jadi dengan demikian harusnya segala sesuatu itu kita orientasikan kepada output dan outcome. Nah, kalau saya sintesiskan Bapak Ibu sekalian dengan konsep inovasi tadi, inovasi itu bukan sekedar baru dan berubah, tapi inovasi itu harus berdampak pada output dan outcome-nya. Nah, itulah hakikat dari bagaimana digitalisasi itu, bagaimana penggunaan teknologi yang membutuhkan biaya investasi itu perlu kita pilih dan pilih dengan prioritas. Prioritas yang memberikan dampak pada output dan outcome. Ya, hampir saya kalau bicara dengan berbagai organisasi ya, BUMN, swasta, pemerintah, rata-rata IT-nya kewalahan. Kenapa? Karena semuanya pengen digitalisasi. Dan akhirnya semuanya nggak jadi karena apa? Karena bingung mana yang duluan gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu bisnis proses. Nah, bisnis proses itu apa? Tadi kalau kita lihat ya di sini adalah sebuah rangkaian aktivitas untuk menerjemahkan kegiatan-kegiatan kita yang menggunakan sumber daya dalam menghasilkan value proposition ini. Nah, value proposition itulah output dan outcome yang mau kita hasilkan. Nah, kalau kita lihat kata bisnis, itu kan artinya value added creation. Karena bisnis itu sering diterjemahkan dalam arti yang sempit. Misalnya, Bapak Ibu yang ada di organisasi pelayanan publik, itu sering mengatakan, sering mendapatkan istilah peta proses bisnis, gitu ya, Permenpan 19 tahun 2018. Itu tidak artinya kementerian lembaga Pemda itu diminta untuk menjadi lembaga komersial, tetap organisasi pelayanan publik, tetapi yang memberikan value added creation bagi stakeholder. Sederhana kalau kita nonton film Cowboy itu kan, Cowboy itu sebelum dia duel tembak-tembakan itu kan biasanya berantem dulu di sebuah bar gitu ya. Jagoannya bilang gini, this is not your business. Nah, kata bisnis itu kan intinya jangan ikut campur kamu. Ojo cawe-cawe. Nah, ikut campur ini bukan urusanmu. Dengan kata lain, bisnis, this is not your business artinya tidak ada nilai tambahnya buat Anda. Tidak ada manfaatnya buat Anda. Jadi bisnis adalah value creation. Nah, Peter Drucker ini mengatakan, tanyakan kepada bisnismen, apa itu bisnis?
maka mereka akan rame-rame menjawab organisasi yang menghasilkan profit. Ekonom juga akan menjawab yang sama, tapi Peter Drucker dengan tegas mengatakan, ini tidak hanya salah, tetapi tidak relevan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisnis itu adalah penciptaan nilai tambah. Peta proses bisnis maksudnya adalah bagaimana rangkaian kegiatan yang ada di dalam organisasi kita bertautan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah nilai tambah kepada stakeholder. Jadi, peta proses bisnis itu menggambarkan rangkaian kegiatan antar unit kerja. Coba kita simulasikan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ini bagian purchasing misalnya, yang tugasnya membeli barang. Kemudian ini ada bagian finance yang tugasnya membayar dan menerima uang. Dan ini katakanlah ada bagian IT. Dan hari ini katakanlah marketing sedang membutuhkan sebuah laptop. Maka kebutuhan, ya, butuh laptop, sebuah kebutuhan. Kan marketing nggak boleh beli sendiri. Langkah pertama sesuai dengan proses bisnisnya, dia akan minta pembelian ini kepada purchasing. Jadi dia minta ke sini. Request pembelian laptop. Tapi purchasing kan bingung. Ini speknya apa? Ketentuan perusahaan seperti apa? Akan ke IT. Minta spesifikasi teknis. Untuk marketing, level manager, speknya apa? Lalu IT memberikan spek itu. Lalu finance cek, ada nggak budgetnya gitu kan? Oh, anggarannya tersedia. Maka baru purchasing bisa lakukan pembelian sesuai dengan ketentuan. Ada 3 pembanding, lalu dicek bonafide-nya vendor, singkat cerita beli laptop. Ketika barangnya datang, harus ke IT cek. Cocok nggak quantity dan quality-nya, spek dan barang kelengkapannya cocok nggak? Cek barang. Cocok. Lalu diserahkan ke usernya untuk pakai laptop. Terima laptop dari kebutuhannya tadi. Apakah menerima laptop ini selesai prosesnya? Enggak. Mesti dibayar dong vendornya. Ada konfirmasi bayar. Nah, di dalam satu perusahaan, Bapak Ibu, ada hilir mudik kegiatan ini, itulah namanya proses. Nah, proses ini di dalam perusahaan kita kenal sebagai SOP kan? Jadi SOP itu hakikatnya adalah acuan kerja yang mengatur hubungan antar unit kerja. Tetapi satu perusahaan, satu unit, departemen atau divisi atau bagian itu punya ketentuan untuk membeli aset itu minimal ada 3 perbandingan vendor. Nah, bagaimana membanding vendor ini? Dari sisi harga kah? Dari sisi term of payment kah? Dari sisi track record atau bonavitas dari vendornya? Itu merupakan tata cara atau instruksi kerja yang berlaku di bagian purchasing. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan demikian ada proses bisnis, yaitu gambar yang menunjukkan hubungan kerja, ini baru satu kan, ada puluhan bahkan ratusan proses. Singkat cerita, proses-proses yang tadi saya ceritakan itu, yang kira-kira gambarnya begini, itu jumlahnya ratusan, melibatkan unit-unit yang ada di dalam ini. Nah, bagaimana kita mengelola ratusan proses ini dengan mungkin ribuan kegiatannya? Maka kita perlu kelompokkan. Mengelompokkan proses, itulah yang kemudian kita kenal dengan level 0. Jadi ini folder-folder yang isinya kegiatan-kegiatan perusahaan atau organisasi. Seperti folder komputer, di dalam sebuah folder
itu ada subfoldernya yang berhubungan dengan proses-proses atau folder yang lain. Nah, kemudian kalau sebuah folder ada subfoldernya menggambarkan hubungan proses, maka kita perlu identifikasi satu folder yang isinya kegiatan atau proses itu, siapa unit kerja yang terlibat. Itulah namanya peta relasi. Gambarnya seperti ini. Agak runyam ya. Jadi 01 tentang pengelolaan fungsi legislasi ini ada biro persidangan, ada biro sekretariat pimpinan, ada pusat kajian, dan seterusnya yang terlibat dalam sebuah proses. Maka pertanyaannya, unit-unit itu ngapain aja dalam proses itu? Maka muncullah alur kerja ini berdasarkan judul pengelompokan prosesnya 0101 CFM 1. Nah, sekali lagi jumlahnya ratusan. Mas Irfan, saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 3, Pak. Oke, masih ada waktu. Nah, Bapak Ibu, rangkaian proses ini bisa kita identifikasi resiko. Resiko itu kan ketidakpastian pada hasil. Jadi, untuk melakukan persiapan kegiatan promosi ini, hasil yang tidak pasti dari persiapan ini apa? Nah, misalnya perencanaan waktunya meleset atau rencana kegiatannya tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia misalnya. Jadi ada resiko yang kita antisipasi. Ketidakpastian itu sudah kita prediksi Bapak Ibu di dalam ratusan proses yang ada di dalam perusahaan kita. Nah, semua ini kemudian menjadi tugas IT untuk menjahitnya ke dalam software atau aplikasi. Nanti saya tunjukkan salah satu contoh aplikasinya. Kalau kita sudah ada antisipasi ini, maka di dalam digitalisasi proses itu ada risk-based SOP-nya. Nah, saya mau kasih lihat ini saya kira teman-teman sudah lihat di medsos ya, bagaimana hidup dengan otomasi di sebuah smart home living gitu, tetapi ada risiko juga. Kita lihat sebentar. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Oh yeah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey! Open door! Play on the floor. Get over the door! Open the door! Wrong Open the voice door! command. Error. Hey, William. Good right? Open door. Open door. Open door. Open door. Higher. Higher volume. Higher. 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 Jadi Bapak Ibu, bagaimanapun juga generasi minimal seperti saya ya, yang manual lebih baik. Minimal saya itu, ini curhat sedikit, saya itu lebih senang naik taksi Bluebird daripada naik pencet-pencet menunggu Grab gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang satu satu aliran atau seumuran juga dengan saya. Tapi kalau angkatan Irfan itu maunya yang otomatis semua gitu. Oke, kita lanjutkan. Poinnya adalah saya ingin katakan bahwa ada resiko dalam setiap otomasi. Nah, tapi resiko itu perlu kita identifikasi dalam proses yang ada. Jadi Ibu Bapak sekalian, kita akan mempunyai peta proses bisnis yang puncaknya adalah sebuah gambar yang menggambarkan rangkaian kegiatan yang begitu banyak, ya jumlahnya bisa ratusan, banyak sekali. Artinya di dalam peta proses bisnis kita tahu persis siapa melakukan apa.
Maka di dalam SOP yang kita kenal sebagai SOP yang manual atau tertulis di dalam kertas atau prosedur tertulis itu kan isinya 5. Siapa, itu ada di peta proses bisnisnya ini, melakukan apa, ada di sini, tetapi kemudian didetailkan di dalam SOP yang tidak ada di peta bisnis proses ini adalah bagaimana melakukannya, apa dibanding apa dikali apa ketentuan syarat dan terakhir adalah mutu baku atau service level. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya peta proses bisnis, walaupun masih manual, digambar dengan visio gitu ya, jumlahnya ratusan lembar, is fine sebagai basis. Maka kemudian kita akan banyak sekali kertas yang kemudian untuk menjalankan ini harus isi form, kemudian setelah isi form, record atau catatan itu mesti disimpan karena 3 bulan atau akhir tahun nanti akan diaudit mesti cari-cari untuk kemudian diperlihatkan kepada auditor sebagai bukti pelaksanaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kita perlu bisnis proses automation. Jadi alur kerja yang tadi ratusan itu, Bapak Ibu sekalian, yang kemudian bisa kita identifikasi resiko, kita bisa berikan service levelnya, kita bisa tentukan bagaimana syarat dan ketentuannya, maka kita perlu integrasikan berbagai ketentuan atau acuan atau alur kerja tadi ke dalam sebuah sistem terintegrasi. Nah, konsep ini, teorinya ini namanya business process integration. Sebenarnya itu sudah terjadi dengan kehidupan kita. Sebagai contoh tadi, kita membeli barang dari platform tertentu, katakanlah Shopee atau Tokped. Nah, Shopee, Tokped tentu punya alur kerja di dalam aplikasinya itu. Tetapi pembayaran itu kan pindah. Misalnya kita bayarnya dengan transfer bank BCA gitu. Udah pasti alur BCA dengan alur Shopee itu 2 perusahaan yang berbeda. Dan nggak mungkin dalam satu sistem alur atau satu kebijakan yang sama. Karena manajemen yang beda, karena perusahaannya beda. Tetapi bayaran kita di BCA diakui di Shopee, dan kemudian pengakuan pembayaran itu bisa dilanjutkan kepada pengiriman oleh kurir tertentu. Ya, jadi ada integrasi antar proses-proses antar perusahaan. Itulah yang kemudian kita kenal dalam istilah IT-nya, dalam teknikalnya, ada disebut API, Application Programming Interface. Yang ingin saya katakan adalah rangkaian kegiatan ini, kalau dalam satu perusahaan, masih bisa dikendalikan oleh internal IT dalam bisnis arsitektur, dalam bisnis proses manajemen dari suatu perusahaan. Tapi kalau udah lintas perusahaan, lintas kementerian, lintas lembaga, maka tidak ada cara lain, teknologi lah yang harus membantu dia. Jadi mengkonekkan tadi antara Shopee dengan BCA, antara Shopee dengan Tiki yang ngirim, nanti antara Tiki reportnya masuk ke Shopee, dan kemudian proses pembayaran itu bisa transfer kepada vendornya, dan seterusnya. Jadi bisnis proses itu perlu integrasi, dan integrasi itu adalah tugasnya teknologi. Kita menggambarkan proses itu pada masing-masing perusahaan atau pada masing-masing ruang lingkup tanggung jawab organisasi kita. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, business process integration itu artinya masing-masing entitas, ya, masing-masing kementerian, lembaga, masing-masing perusahaan itu punya alur kerja dengan bisnis proses arsitekturnya masing-masing. Tetapi at the end of the day, ini semua harus diintegrasikan. Dan siapa yang mengintegrasikan adalah teknologi. Nah, akhir-akhir ini saya agak khawatir di
Menpan itu, saya nggak tahu ada orang Menpan nggak di layar kita ini. Kalau ada, mereka kan punya, atau Bapak Ibu yang di kementerian lembaga kan tahu ada bisnis proses otomasi itu yang disebut dengan SIA ya, Sistem Informasi Arsitektur SPBE. Artinya semua orang bikin bisnis proses, lalu diupload ke dalam SIA itu, lalu diharap pada akhir tahun nanti bisa nyambung semua. Tidak mungkin bisa nyambung. Karena itu harus teknologi yang menyambungnya. Ya, tapi itu biarlah nanti belajar dari apa itu istilahnya, learning from the lesson learned lah nanti. Ibu Bapak, saya mau share sekarang contoh aplikasi yang kami gunakan, namanya Progressia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini seolah-olah seperti kumpulan apps. Ada apps yang sistem informasi kepegawaian, ya. SIPEK atau HRIS, ya. Nah, ada cuti, pelatihan, lembur, pengajuan from homework, rekrutmen, penilaian kerja, dan seterusnya. Itu ada alur-alurnya. Begitu juga misalnya tentang keuangan, sistem manajemen keuangan. Ada pembayaran, ada penerimaan uang, ada pajak, ada laporan keuangan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, seperti terlihat modul-modul ini, di belakangnya itu adalah peta proses bisnis di CCG ini, di perusahaan kami. Jadi CCG 01 ini pengelolaan marketing. CCG 04 itu yang tadi kita lihat isinya ada cuti, ada lembur, ada rekrutmen, pelatihan. Itu adalah bagian dari proses bisnis CCG 04 ini yang berhubungan nanti satu dengan yang lain. Nah, ini tidak hanya gambar Bapak Ibu sekalian. Saya ambil contoh saja biar cepat waktunya, tinggal 5 menit. Di keuangan ini, kalau saya mau minta uang, kasbon, mau pergi ke Semarang, mau makan soto bangkong sama Mas Irfan. Nah, saya kan mau minta duit. Jadi, pertama adalah kalau kita lihat alurnya, nah, alurnya ini kan bisnis prosesnya. Karyawan, ini kelihatan enggak ya Mas Irfan? Kelihatan nih? Kelihatan Pak. Mungkin bisa dibesarkan sedikit, bisa. Sedikit lagi. Oh, nggak bisa buat Mas Irfan. Oke. Nah, jadi ini karyawan mengajukan. Nanti sebentar kita ajukan. Lalu pengajuannya nanti direview oleh manajemen. Kalau manajemennya oke, nanti masuk ke keuangan. Keuangan ini kasbon atau klaim. Nah, ini ada SLE-nya. Ya. Ada kriteria-kriterianya. Jadi ada resikonya juga. Artinya proses bisnis ini sekaligus menjadi SOP. Karena kriteria service level, resiko, itulah bagian dari SOP. Baiklah, sekarang kita eksekusi saja. Kita eksekusi, dia minta format nama dan permintaan. Jadi saya berikan nama saya, lalu ini minta uang tiket mau ke Semarang. Saya confirm, formulirnya langsung keluar Bapak Ibu sekalian. Jadi ini formulir, ya, kasbon, nama saya Martinus, jumlahnya ke Semarang berapa duit Mas Irfan? 300 Pak. Naik apa 300? Naik kereta Pak, 300. 2 juta lah, 2 juta. 2 juta. Ya, 2 juta. 2 juta. Nah, makan kamu yang bayar ya. Siapa? Ini 2 juta, tanggalnya hari ini. Nah, Bapak Ibu lihat, saya mengajukan ini 11.57 waktunya. Oh, 3 menit lagi nih. Ini perjalanan ke tempat Irfan. Nah, tanggalnya hari ini. Maka ketika nanti kalau ada ininya, bukti pendukungnya, saya tinggal upload. Ketika saya execute, Bapak Ibu sekalian, proses ini berjalan. Nah, tadi kan di perjalanannya ke atasan. Kebetulan kalau di tempat saya, semua pengeluaran tuh yang nge-review saya gitu. Maka ini tadi yang kita isi, kita lihat alurnya, Bapak Ibu. Ini gambar yang menunjukkan warna hijau,
gambar yang menunjukkan kotak hijau ini menunjukkan kegiatannya sudah selesai. Karena barusan 1457 tadi kita isi, kita input di formnya itu. Nah, sekarang tuh lagi nunggu persetujuan. Maka dalam hal ini saya akan tolak. Maka alurnya itu akan ngikutin panah yang bawah ini. Ya, panah yang bawah ini akan kembali kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu ini akan jadi hijau, birunya yang dari sini akan pindah ke sini. Sekarang kita execute. Permintaan uang, execute, bla bla bla, minta 2 juta, saya tolak. Nah, ingat, saya tolaknya 1458 gitu kurang lebih. Ya, apa namanya? Minta Irfan yang bayar gitu ya. Alasannya. Nah, ini 1459 Bapak Ibu. Saya execute, prosesnya berjalan. Jadi kalau kita lihat MyTask ini inbox-nya saya, permintaan uang ke Semarang tadi, kalau kita lihat alurnya. Nah, alur yang tadi sini biru sudah pindah ke sini. Nah, sekarang berarti titik ini sudah kembali kepada karyawan yang mengajukan tadi. Nah, karyawan yang mengajukan tadi, begitu dieksekut, hanya informasi saja. Jadi ketika dieksekut, prosesnya selesai. Panggil lagi di inbox-nya sudah tidak ada. Maka kalau ada catatan proses-proses yang lain ini adalah proses the real work dari teman-teman yang sedang menunggu keputusan saya. Maka di kemudian hari kalau ada audit yang memeriksa, maka auditornya dengan loginnya dia akan periksa. Contohnya tadi, pengajuan Martinus ke Semarang itu bisa dilihat diajukan jam berapa sih oleh karyawannya. Diajukan 2 juta ya, jam 14.57. Apakah atasannya sudah approval atasannya kapan? 14.59. Apakah yang bersangkutan sudah tahu? 14.59 juga dia sudah tahu. Jadi seluruh proses dengan bukti-bukti dukungnya dilakukan di dalam alur digital dan di dalam proses digital dan SOP digital ini, Bapak Ibu, semua jejak digital itu terrecord. Dan ketika audit, ya, kami lembaga yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9000 dan juga 37000, kami tidak punya selembar SOP kertas pun. Auditnya baik internal maupun eksternal dilakukan oleh badan sertifikasi, oleh auditor, itu semua adalah e-audit. Auditornya pun tidak usah datang ke sini, sehingga kami bisa nego menjadi lebih murah. Begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sharingkan. Selanjutnya saya kembali ke Mas Irfan. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Silakan. Ini Ibu atau Bapak? Ibu ya, oke. Silakan Ibu Rentauli Simanjuntak dari Komisi Yudisial. Silakan bisa langsung bertanya. Ya, terima kasih Pak Irfan Anwar Fauzan. Izin Pak Martinus, ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang ingin ditanyakan. Yang pertama itu tadi kan disebutkan kalau digitalisasi ini kan sebenarnya sesuatu yang memang harus dilakukan karena apa? Karena ternyata itu sangat efektif dan efisien. Nah, kondisinya itu saat ini kami di Komisi Yudisial ini sudah melakukan sudah sejak tahun 2024 itu kami sudah memiliki yang namanya Enterprise Arsitektur, Pak Martinus, yang mana di Enterprise Arsitektur ini nanti akan memunculkan beberapa arsitektur yang salah satunya adalah arsitektur proses bisnis itu sendiri. Nah, di dalam arsitektur proses bisnis ini yang berkaitan dengan Komisi Yudisial, di situ nanti memang kami akan menyajikannya itu dari sampai di tahap bukan hanya proses bisnis level 0 saja, tetapi nanti akan pada tahap di SOP ya Pak ya. Nah, sebenarnya mungkin ini lebih ke ini juga kali ya Pak, lebih ke curhat juga ya. Kami itu saat ini diperhadapkan sebenarnya tadi Pak Martinus juga sudah mencolek kondisi Menpan yang memang kami juga yang mengelola kewajiban untuk menginput dalam SIASPBE itu sendiri, yang ketika kami melakukan pengisian
atau penginputan SI/ASPB ini sebenarnya data kami yang di enterprise arsitektur ini sebenarnya harusnya bisa digunakan. Namun karena memang mereka punya versi 1, versi 2, lalu itu sangat ini banget ya Pak, dinamis banget ininya ya, perubahan dari versi 1 versi 2 yang konon katanya ternyata dari Menpan sendiri itu berubah-berubah versinya itu karena memang pihak konsultannya itu berbeda-beda juga Pak. Nah, kami yang user mungkin kan akhirnya kan agak kesulitan ya Pak, baru juga kami khatam di versi 1, tiba-tiba muncul versi 2 yang kadang itu jelimet yang ternyata isi di dalam SI/ASPB ini kurang lebih tidak ini ya Pak, secara proses dan tampilan datanya itu tidak akan berbeda jauh dengan data yang kami hasilkan dari enterprise arsitektur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di kondisi yang kami sebenarnya ingin mengupdate selalu SOP kami karena memang itu cenderung berubah-berubah karena bisa saja kebijakan baru atau kondisi organisasi yang memang mewajibkan kita harus segera memperbaharui SOP sehingga mau tidak mau tadinya tools enterprise arsitektur ini ingin kami gunakan sebenarnya ketika misalnya ada hal baru dan ada misalnya proses kerja yang baru dan itu memang harus di-update begitu kan Pak, itu memang sudah tersedia dan tersajikan di dalam enterprise arsitektur yang saat ini kami kelola. Cuman kami diperhadapkan lagi dengan kebijakan Menpan. Kebijakan Menpan yang mengharuskan kita itu juga harus memiliki SOP manual. Sementara kalau SOP manual itu kita memang diharuskan memang ini apa ya harus ada payung hukumnya ya Pak ya. Padahal di titik lain kami gimana sih maksudnya Pak? Jadi kalau di enterprise arsitektur ini dia lebih fleksibel karena apa? Karena sebenarnya apa yang berubah itu langsung up to date begitu ya Pak. Sementara kan kalau kita menyusun manual itu kan kita harus melakukan pembahasan terlebih dahulu, kita juga harus melegal formilkan dan itu juga butuh waktu. Sementara secara digital itu sebenarnya lah ini kan digital kan udah up to date. Nah, terus kenapa lagi kita harusnya manual? Nah, kira-kira dengan kondisi yang seperti itu dari Pak Martinus apa insight-nya yang bisa kami ini ya Pak ya untuk bisa jalan bareng ataupun kami lebih memilih menerapkan saja langsung yang digital ini dengan kondisi yang memang dari Menpan pun ibaratnya kaki kami dilepas tapi kepala kami itu tetap keikat gitu loh Pak. Padahal kami sudah tersedia enterprise arsitektur ya harusnya itu sesuatu barang yang mungkin bisa diklaim bisa menjadi data yang valid dan resmi dari organisasi kami di Komisi Yudisial. Mungkin itu dulu Pak Irfan dan Pak Martinus, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rontauli. Silakan Pak Martinus. Ya, terima kasih. Takutnya lupa nanti, Van. Untung kamu bilang langsung. Jadi, Bu Rentoli, terima kasih. Yang Ibu sebut curhat tadi, itulah persis yang saya maksud. Jadi, Ibu memberikan penjelasan yang kuat terhadap apa yang saya maksudkan tadi. Jadi, pertama, Bu, saya ibaratkan misalnya KY dan Bu Rentauli ini membangun sistem informasi internal KY dengan kepentingannya KY untuk melayani stakeholder, tentu KY yang paling tahu kan. Misalnya KY perlu sistem informasi penelusuran perkara, sistem informasi pengelolaan laporan publik, sistem informasi untuk pengelolaan arsip dan seterusnya itu. Jadi, KY yang paling tahu terhadap kebutuhannya dan dalam rangka menjalankan tugas fungsinya untuk melayani masyarakat. Nah, saya ibaratkan KY ini BCA yang sudah punya sistem informasi arsitekturnya tadi. Tapi BCA ini mau kerjasama sama Shopee nih, ya kan? Karena belanjanya tidak ada di BCA, belanjanya di Shopee. Nah, tentu saja nggak dipaksa dong. BCA kamu harus bikin sistem informasi yang ada seperti Shopee. Ya nggak bisa. Jadi BCA jalan dengan sistem informasinya. Lah, Menpan punya tugas dan fungsi untuk mengendalikan. BPK punya tugas fungsi untuk memeriksa dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang dilakukan? Tadi kuncinya API itu Bapak Ibu.
API itu kan tadi adalah sebuah basis teknologi untuk menyambungnya, ya. Apa sih katanya tadi? Application Programming Interface itu. Nih orang IT pasti tahu. Jadi bukan dipaksakan yang cerita Bu Rentaulu yang ridiculous tadi. Harus merubah apa data isiannya, input lagi ke siap, padahal barangnya udah ada. Ini memang negeri kita ini adalah the land of impossible things happen gitu ya. Makanya Cortex itu setelah Pak Purbaya bilang ini dibuat anak SMA ternyata gitu misalnya yang kita dengar kita nggak tahu persis Bapak Ibu sekalian. Jadi betul Bu, maka SIA itu semua KL menginputnya, di tengah jalan dia berubah. SIA 1 belum kelar, udah berubah versi SIA 2. Belum kelar, berubah lagi SIA 3. Tadi Bu Rentauli udah spill, ternyata karena ada pertukaran vendor atau apapun. Sehingga saya bilang, Pak, tunggu aja. Dari SIA 1, SIA 2, SIA 3, nanti kan jadi sia-sia Pak. Akhirnya tidak perlu diinput, saya bilang gitu. Pak Diki ketawa juga karena ngalamin juga mungkin. Jadi Bapak Ibu, it's happen. Lalu apa yang bisa kita respon Bapak Ibu? Realitasnya seperti itu. Saya kira sebagai peserta dari penyelenggaraan SPBE yang kebetulan panitia nasionalnya itu adalah di kedeputian di Menpan, ya kita ikutin aja Bu. Ikutin secara waras. Kan orang waras yang ngalah kan gitu. Jadi kita ikuti kebijakannya sejauh yang bisa kita lakukan. Walaupun secara logis, objektif kita tahu ini tidaklah tepat dan ujungnya pasti tidak akan jalan gitu. Tetapi kan kita dinilai ada apa itu ada nilai SPBE kita, lalu ada nilai sakit kita, lalu ada nilai apa meneh nilai berbagai itu nanti akan jadi konsekuensi tukin kita. Jadi saran saya memang nggak enak, memang kadang-kadang membuat kita itu bingung hidup di negeri mana. Maka di medsos itu kan kadang lucu-lucuan juga kan. Oh ini bukan Indonesia, ini negara Konoha sana yang jauh, bukan negara kita. Jadi ada analoginya gitu, Bu. Jadi Bu Rentauli, saya menyadari, merasakan persis seperti Ibu lakukan, tapi pesan saya adalah don't reinvent the wheel, jangan menentang arus. Kita ikutin saja kebijakannya semaksimal yang bisa kita ikutin. Tetapi kita juga berusaha melakukan perubahan-perubahan kecil yang bisa memberikan dampak yang katakanlah yang lebih waras gitu Bu. Semoga sedikit menghibur Bu. Saya tahu tidak menjawab dan menyelesaikan masalah Ibu. Tapi minimal ada teman waras Bu. Saya teman warasnya Bu Rentauli itu kira-kira. Nanti saya beri hadiah ya. Tadi kan udah jawab benar itu inovasi. Mbak Nadia atau Mbak Najia tolong dicatat ya. Dari KY. Siap, Dari Pak. Bu Rentauli ada feedback mungkin Bu? Atau sudah cukup? Iya, makasih Pak Irfan. Ya, sebenarnya betul sih Pak Martinus. Menarik sih tadi yang disampaikan ketika kita sudah yang tadi itu sih Pak, memang betul Menpan itu terlalu banyak. Aduh, semoga nggak ada Menpan ya di sini Pak. Jadi mereka itu terlalu banyak indeks yang ternyata indeks itu menjadi salah satu indikator yang harus dinilai dan akhirnya mungkin sebenarnya itu kami sudah melakukan, tapi ada beberapa indeks itu yang ternyata itu seperti overlapping dan redundant gitu loh Pak. Jadi kita di sisi yang satu lah ini kalau kita terus-menerus mengerjakan yang untuk pengukuran indeks-indeks ini, lalu kita bagaimana dengan pekerjaan rutinnya? Kan kita begitu ya Pak. Jadinya kan polanya begitu ya Pak. Yang saya sayangkan lagi itu ada di titik juga kementerian-kementerian atau lembaga lain pun akhirnya berlomba-lomba mengeluarkan indeks baru lagi gitu loh Pak. Dan itu dibebankan juga ke seluruh kementerian atau lembaga. Nah, di sisi yang seperti itu kan yang tadi disampaikan oleh Pak Martinez ya kalau diperhadapkan dengan kondisi begitu ya berarti
sebenarnya kita tidak punya pilihan. Karena apa? Karena memang ternyata ini berpengaruh kepada tunjangan kinerja yang tadi disampaikan oleh Pak Martinus, yang itu memang dikelolanya itu secara langsung oleh Menpan melalui nilai indeks RB-nya itu sendiri ya Pak ya. Nah, sementara kita yang mau mencoba, tadi keren sih ya Pak ya, kalau di CCG sendiri malah sudah semuanya ini ya digital ya Pak, tidak ada manual lagi ya Pak. Kecenderungannya kan sebenarnya itu kan akan lebih mempermudah dan mengurangi celah untuk berlaku apapun itulah ya Pak, misalnya atau fraud atau apa segala macam itu kan lebih terkontrol gitu ya Pak ya. Cuman ya kembali lagi mungkin ya Pak, kondisi negara kita yang mungkin sedang belajar menuju seperti itu, ya mungkin mau tidak mau kami mencoba untuk tetap berarti menerapkan enterprise arsitektur kami ini dengan mencoba tetap beriringan dengan penyusunan SOP-SOP maupun proses bisnis yang secara manual, yang mungkin semoga saja ke depannya dari Menpan sendiri meniadakan versi-versi manual yang kalau memang kementerian lembaga itu memang sudah punya begitu ya Pak ya. Mungkin itu saja Pak closing dari saya. Terima kasih Pak Martinus dan Pak Irfan. Terima kasih Bu Rentauli.